Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya dengan sahabat emasku pada malam hari ini ya. Hari ini tanggal 29 Juni 2021 ya. Saya akan mencoba sharing mengenai emas kembali ya. Siapa tahu bisa bermanfaat ya. Kalau bermanfaat insya Allah ada pahalanya. Saya share screen dulu ya biar lebih mudah. Ya, jadi kali ini saya akan membahas mengenai istilah-istilah penting pada investasi emas. Istilah penting pada investasi emas ya. Ada beberapa yang perlu kita ketahui ya agar kita lebih pede dalam investasi emas. Nah, yang pertama adalah mengenai karat ya. Karat mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Karat itu tingkat kemurnian emas. Kadar paling murni adalah 24 karat. Ya, emas paling murni, paling tinggi kadarnya 24 karat. Terus ingat-ingat ya, paling murni 24 karat. Jadi kadar ini bermacam-macam ya. Ada yang 10 karat, 12 karat, 16 karat, 18 karat, 20 karat, 22, 24 karat. Jadi paling tinggi adalah 24 karat. Ini tingkat kemurnian ya teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah bentuk emas. Bentuk emas ini yang umum ya. Yang pertama emas batangan. Emas batangan ini yang umum ya. Terus ada emas perhiasan. Terus ada koin dinar. Ya, ini koin dinar bentuknya seperti ini ya. Koin dinar. Di emas batangan biasanya 24 karat. Untuk diketahui bahwa emas batangan tidak selamanya 24 karat ya, kadang juga ada yang 18 karat, ada yang 20 karat, tergantung selera pembuatnya. Kalau perhiasan, ya ini yang biasa dipakai untuk perhiasan oleh istri kita atau saudara kita perempuan ya. Nah, terus yang ketiga koin dinar. Koin dinar ini beratnya yang bisa 1 dinar 4,25 gram. Kadarnya yang umum adalah 22 karat. Soalnya dinar ini ada ya yang 24 karat. Cuma yang umum adalah kadar 22 karat. Terus istilah yang ketiga adalah satuan berat emas. Satuan berat emas yang umum adalah gram. Ini satuan di Indonesia ya, yang umum adalah gram. Terus ada lagi istilah troy ounce atau disingkat OS. Ini biasanya satuan di luar negeri ya, 1 troy ounce atau 1 oz sama dengan 31,1035 gram. Ya, 1 oz sama dengan 31,1035 gram. Terus ada satuan lagi yang namanya mayam. Mayam biasanya satuan di daerah Aceh ya, atau di daerah Malaysia juga menggunakan satuan mayam. 1 mayam sama dengan 3,33 gram. Ya, ini.
Terus ada istilah buyback. Buyback adalah harga jual ya, maksudnya si pedagang menerima kembali ya, namanya buyback. Kan ada harga jual dan ada harga buyback. Ini dilihat dari sisi pedagangnya ya atau penjual ya. Jadi ada penjual itu kan kalau menjual namanya harga jual. Kalau membeli kembali namanya buyback. Yang perlu diingat bahwa harga buyback selalu lebih rendah daripada harga jual. Karena selisihnya adalah termasuk ongkos bikinnya ya. Karena harga buyback biasanya sudah tidak ada lagi ongkos bikin atau ongkos cetak. Terus istilah yang lain adalah cukim. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengenal yang namanya cukim. Cukim itu emas batangan yang dibuat oleh lokal ya, tidak bermerek. Kalau Antam itu kan bermerek ya, emas batangan Antam itu emas ada mereknya. Emas batangan HWT, emas batangan UBS. Namun kalau cukim ini emas batangan yang tidak ada mereknya ya. Kadarnya juga bermacam-macam. Ada yang 24, ada yang 20, ada yang 16, ada yang 18. Tergantung selera pembuatnya ya. Ya, kalau mau jual beli ya lebih bagus yang cukim ya. Kalau cukim ini kan harganya bisa lebih murah ya daripada harga yang bermerek ya. Harga bermerek biasanya ada pajaknya ya, karena penjualnya taat dengan pajak. Pasti pajak diperhitungkan. Kalau cukim kan misalnya perorangan yang dilebur sendiri. Jadi harganya bisa lebih murah. Terus istilah yang lain adalah loco atau loko ya. Para pedagang emas biasanya menyebut loko itu untuk harga di pasar yang di luar negeri ya. Bisa pasar London, bisa pasar New York. Ya, jadi emas istilah loko itu dalam emas ini harga di luar negeri ya. Misalnya harganya ini. Ini saya ambil dari websitenya Goldpress. Ini ada harga 1765, ini namanya loko ya. Harga dalam ini mata uangnya dolar di sini ya. Terus satuannya oz. Jadi belum gram ya. Berapa kalau digramkan? Ya, kalau dikonversi ke rupiah kan ini USD-nya diubah ke rupiah, misalnya 14.300 1 dolar. Terus kosnya dikonversi gram 31,1035. Nanti dikonversi saja, nanti akan ketemu dalam harga rupiah ya, dalam gram. Ya, untuk diingat bahwa loko adalah harga emas di pasar luar negeri ya, umumnya London ya. Ini biasanya sebutan-sebutan oleh pedagang emas ya. Karena dulu belum banyak informasi dalam bentuk rupiah ya. Jadi istilahnya harga pasar London. Dan dulu masih menggunakan websitenya umumnya kitco.com yang menampilkan
harganya dalam troy on. Kalau di Goldpress bisa langsung dikonversi ke rupiah. Nah, ini kan USD bisa dirubah ke rupiah, bisa rubah ke gram. Ya, karena dulu masih loko, Kitco tidak ada konversi ke rupiahnya, jadi konversinya manual. Kalau yang sekarang di Goldpress bisa langsung dalam bentuk rupiah. Terus kemudian istilah yang lain adalah logam mulia. Logam mulia itu sebenarnya apa ya? Kalau logam mulia itu namanya logam yang tidak bisa teroksidasi ya. Artinya secara umum ini logam yang tidak berkarat ya. Logam yang tidak berkarat. Yang pertama apa? Emas, jelas ya. Emas berkarat atau tidak? Mungkin teman-teman yang punya emas bisa tahu ya, kalau emas itu tidak berkarat. Terus yang kedua apalagi? Perak. Perak juga tidak berkarat. Terus yang ketiga platina. Platina berkarat atau tidak? Tidak. Coba perhatikan yang punya emas, coba disimpan apakah berkarat. Bandingkan dengan di sini besi. Besi berkarat atau tidak? Jelas besi kalau disimpan di luar akan langsung ada karatnya ya. Terus apa lagi? Seng juga berkarat. Terus apa lagi? Banyak ya logam-logam yang berkarat ya. Jadi logam mulia ada logam yang tidak berkarat, artinya tidak teroksidasi. Ini contohnya ini. Ada 3 ya. Ya, mungkin hanya itu ya guys. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang emas. Jangan lupa selalu berinvestasi ya, karena investasi akan berguna di masa yang akan datang. Jadi kalau punya uang, lebih bagus itu disisihkan ya, untuk jaga-jaga di masa depan. Karena masa depan itu tidak ada kepastian ya. Jadi semoga bisa bermanfaat ya. Teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, jangan lupa subscribe ya kan teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.